Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim. Iftah alaina futuhal arifin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Ya, kita baca dulu hadis. Hadis yang pertama masih dari pertama. Tapi minggu kemarin kita belum baca hadisnya, jadi kita baca dulu. Saya baca apa ikutin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal limri'im ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka nilai hijrahnya pun untuk Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, yang ingin dia dapatkan, au imra'atin, atau perempuan, yatazawwaju, yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu, maka nilai hijrah dia ila ma hajara ilai, adalah seperti apa yang dia niatkan. Ini hadis disebut hadis Imratul Qais, ya, satu orang sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah karena di Madinah ada seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Zaman Nabi dulu ada seorang sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah karena seorang perempuan di Madinah yang ingin dia nikahi. Maka muncullah hadis ini. Jadi asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis ini adalah karena sahabat tadi yang hijrah gara-gara sebabnya menikah dengan seorang perempuan. Maka barang siapa yang hijrahnya murni karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, artinya akan mendapatkan ridho Allah dan keridhaan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan perempuan, maka hijrah dia itu hanya sekadar untuk dunia dan perempuan. Ya, maksud hadis ini tergantung, dia akan mendapatkan tergantung yang dia niatkan. Walaupun amalnya sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan kota Mekah, pergi ke kota Madinah untuk hijrah bersama Nabi. Ya, ini amal hijrah, amalan tinggi hijrah. Nah, tetapi walaupun amal bentuknya sama, tapi hatinya berbeda-beda. Ada yang niat karena Allah, karena Rasul, maka mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho Rasul. Ada yang niat untuk mendapatkan dunia, mungkin di Makkah ini susah hidup, karena orang Makkah ini kan para petani. Makkah petani, kadang-kadang Makkah para pedagang. Di Makkah pedagang, kadang-kadang ya rugi dagang, enggak untung. Mungkin ingin dapatkan pengalaman baru, maka pindah ke Madinah. Madinah ini orangnya kebun, ya, tani, buka lahan.
Maka hadirin mulia, untuk niatnya untuk dapat dunia, maka hanya sekedar untuk dunia saja. Atau untuk perempuan tadi, ya sahabat itu seorang Qais namanya Qais, ya, ingin mendapatkan perempuan untuk dinikahi, maka hijrah dia hanya untuk nikah tadi, tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Pertanyaan di sini, Pak. Pertanyaannya, Ustadz, cari dunia, cari rezeki halal, kan juga agama. Iya, mencari rezeki yang halal, kita berdagang, kita berkebun, kita berbisnis sehingga dapatkan uang dengan cara yang halal, kan juga ibadah. Kata Nabi, kasbul halal warid ala kulli muslim, ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal adalah fardhah, kewajiban bagi semua orang Islam. Satu, mencari dunia kan tidak dilarang, ya. Bahkan kewajiban. Maka hijrah untuk ke Madinah untuk keduniaan, apa salahnya? Kemudian menikah kan juga salah. Menikah diperintahkan dalam Al-Quran, ya. Fankihu ma qaba lakum, nikahilah perempuan yang kamu sukai, minan nisa, daripada kaum wanita. Perintah Allah, nikahlah. Tazawwaju, kata Nabi dalam hadis, menikahlah kamu ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, para siapa yang mampu untuk menikah, menikahlah. Jadi menikah pun juga perintah Allah, perintah Nabi. Jadi kalau ada orang hijrah untuk menikah, apa salahnya? Iya. Tapi seolah di sini, di hadis ini, orang hijrah karena dunia, orang hijrah karena menikah, ingin menikah, salah nggak? Salah hadis ini, salah. Gimana, Ustaz? Padahal mencari rezeki, mencari keduniaan itu tidak dilarang, dan menikah tak dilarang, bahkan perintah. Di mana salahnya? Nah, di mana salah ini, Pak? Para sahabat ke Madinah bukan untuk berzina, nikah, bukan untuk mencuri, betul bisnis halal. Di mana salahnya? Ada yang mengatakan, ulama mengatakan di sini halus, ya, di sini sangat-sangat halus sekali. Jadi yang dilarang ini adalah mencari keduniaan dalam nama agama. Mencari dunia dalam bingkisan agama. Ya. Judulnya agama, tapi dalamnya isinya dunia. Itu yang dilarang. Jadi jadikan tujuan, judul dan isi agama saja. Murni untuk Allah SWT, untuk Rasulullah. Seperti ini contohnya. Ini kalau terjadi sering dalam usaha agama, ya. Ada di suatu tempat, ya, di suatu tempat, misalnya di mana, di Padang lah misalkan. Di Padang ada sesuatu tempat yang membutuhkan kita datang ke sana, ya. Mungkin karena mereka butuh ustaz untuk pergi ke sana mengajarkan Islam, mengajarkan fikih, ya, atau mengajarkan anak-anak baca Quran, atau mereka baru masuk Islam misalnya. Suatu tempat membutuhkan kita ke sana. Maka beberapa orang diminta untuk ke sana. Satu siap. Semua siap. Yang nomor satu niatnya apa? Niatnya murni untuk agama Allah. Ya, saya ke sana meninggalkan istri saya, anak saya, meninggalkan usaha saya, betul semata-mata bagaimana berdakwah kepada orang kampung situ. Tak ada embel-embel lain, tak ada embel-embel lain.
Yang satu lagi niat, saya ke sana sama, niatnya berdakwah tapi sambil. Oh, di sana orang-orang sana tuh suka, misalnya suka apa? Suka minyak wangi. Maka kalau saya ke sana bawa minyak wangi dari Jambi ini, atau suka madu, saya ke sana bawa madu dari Jambi ini, laku. Maka sambil niatnya untuk mengajarkan, untuk berdakwah, juga apa sambilannya? Dagang. Sebenarnya yang membuat dia tertarik pergi ke sana adalah dagangnya, bukan dakwahnya. Tapi judulnya apa? Berdakwah. Intinya apa? Dagangnya. Nah, itu yang di dalam hadis ini dianggap aib, menjadikan agama untuk mendapatkan dunia, menjadikan nama hijrah untuk perempuan. Kenapa ke Madinah hijrah? Padahal untuk nikah. Kenapa ke Madinah hijrah? Padahal untuk bisnis, untuk keduniaan. Nah, ini banyak kita yang hati-hati di sini. Ya, kita yang ingin memurnikan agama, bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nilai haji saja. Kenapa nih haji? Ada orang haji yang datang ya, dari Indonesia bawa barang-barang, nanti dari sana bawa barang-barang. Ada orang yang ke Pakistan, ya, dari Indonesia bawa barang-barang, sampai sana dijual. Dari Pakistan bawa barang-barang, sampai Indonesia dijual lagi. Salah itu? Enggak salah, itu enggak haram. Maaf, itu enggak haram. Tidak haram. Tapi kalau ingin mendapatkan aslinya ridho Allah, ridho Rasulullah, harus memurnikan niat. Harus memurnikan niat. Kalau niatnya karena Allah semata, maka akan mendapatkan Allah. Tapi kalau ada niat Allah juga, yang lain juga, maka pasti itu yang dapat yang lain itu. Karena Allah sifatnya tak suka disyarikatkan. Allah nggak suka diduakan. Insyaallah ya. Ini hadis sangat-sangat tinggi benar ya. Mengajak kita supaya kita memurnikan ibadah kepada Allah. Tidak ada embel-embel lain. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nanti di akhirat akan dapat apa yang dia niatkan, Pak. Nampak sesungguhnya amal itu sedikit. Dalam zahirnya nampak amal sedikit. Tetapi nanti di akhirat dia kaget dia. Kok banyaknya amalan saya? Banyaknya pahalanya. Ya Allah, saya nggak pernah beramal seperti ini ya Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan di zaman Bani Israel terjadi paceklik. Maka seorang laki-laki melewati tumpukan pasir. Tumpukan pasir. Maka dia dalam hati dia mengatakan, ya Allah, seandainya ini pasir ini semua adalah emas atau makanan, maka dan itu punya aku, maka aku bagi-bagikan pada semua orang kelaparan. Aku bagikan kepada orang kampung ini. Itu ya dalam hati dia terbesit. Niat dia, seandainya ini adalah makanan, aku bagikan semua pada orang-orang kampung. Maka di akhirat dia mendapatkan pahala bersedekah makanan setumpuk pasir, setumpuk. Gitu tuh, soalnya yang dia bayangkan itu. Maka dia kaget, ya Allah, aku tak pernah bersedekah seperti ini ya Allah. Maka Allah ingatkan, kau pernah nggak? Ingat nggak kamu? Suatu saat ketika paceklik di zaman itu, engkau lewat tumpukan pasir, hatimu berniat, kalau ini adalah tumpukan makanan, aku bagi-bagikan, aku sedekahkan. Maka aku kasih kamu pahala seperti yang kau niatkan. Nah, jadi Allahu Akbar. Orang beriman ini nampaknya amalan dia sedikit, tapi dari hati dia, dari niat dia bisa menghasilkan pahala yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dalam neraka. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh. Yang membunuh dan yang terbunuh dalam neraka. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kami tahu kalau yang membunuh dalam neraka kami paham. Kalau yang membunuh dalam neraka kami paham. Kalau maqtul,
Tapi yang terbunuh kok neraka juga. Kok bisa yang terbunuh dalam neraka juga? Ini kan terzolimi nih. Orang yang membunuh dan terbunuh dalam neraka, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kami paham kalau yang membunuh dalam neraka. Tapi bagaimana keadaan orang yang terbunuh? Kok masuk neraka juga? Maka kata Nabi, sesungguhnya orang yang terbunuh itu dia telah berniat juga untuk membunuh kawannya. Telah ada niat dalam hati dia untuk membunuh kawannya, tapi belum sempat dia bunuh, terbunuh dulu. Maka nanti di akhirat Allah bangkitkan dia sesuai dengan niat dia. Niat dia membunuh, maka dapat dosa membunuh. Walaupun belum mengamalkan. Belum mengamalkan. Wa innama limri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka kata ulama, hadis ini hadis setengah agama. Hadisnya adalah setengah agama. Kalau menguasai hadis ini, menguasai setengah agama. Kenapa? Agama kita ada dua macam. Zahir dan batin. Amalan zahir, amalan batin. Amalan zahir itu gerak sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita yang nampak. Yang batin, hati kita. Kalau orang yang pandai menata hati dia, pandai menjaga niat dia, maka dia telah menguasai setengah agama. Gitu ya, jadi ini hadis yang pertama. Kita nggak terlalu panjang. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah pentingnya niat. Ada ya kata Nabi, niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya lebih baik daripada amalnya. Kok bisa? Niatnya lebih baik daripada amalnya. Mengapa? Karena terkadang orang mendapatkan lebih gara-gara niatnya, bukan gara-gara banyaknya amal. Ya, gara-gara niat dapat banyak lebih. Seperti ini, Pak. Seorang sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Dia tanya, Bapak sholat apa? Saya sholat qabliyah maghrib. Oke. Seorang lagi sholat 2 rakaat juga. Ditanya, Bapak sholat apa? Maka dia bilang, saya niat 2 rakaat itu untuk tahiyat wudhu, karena saya baru wudhu. Kemudian untuk niat tahiyat masjid, karena baru masuk masjid. Kemudian karena saya datang sebelum maghrib dan baru azan, maka saya niatkan untuk sholat qabliyah maghrib. Dan karena saya baru pulang dari perjalanan, saya niatkan juga untuk sholat sunat qudum. 4 niat. Sama-sama 2 rakaat, tapi ini niat yang hanya untuk qabliyah maghrib, yang ini niatnya 4. Maka ini dapat pahala 4 sholat, ini dapat pahala 1 sholat. Sama-sama 2 amalan. Apa bedanya, Pak? Niatnya. Yang kedua, mengapa niat lebih baik daripada amalnya? Karena niat tidak mungkin dimasuki riya. Kalau amal, zahir amal masih mungkin dimasuki riya. Tapi niat tak ada yang tahu orang yang gitu, di hati kita sendiri. Niat tidak mungkin dimasuki riya. Kemudian seseorang mendapatkan pahala sempurna. Ada orang yang mendapatkan pahala sempurna setelah sempurna amal. Ada orang mendapatkan pahala sempurna setelah selesai amal, baru dapat pahala sempurna. Tapi ada orang yang mendapatkan pahala sempurna belum beramal. Gara-gara apa? Niat. Ya. Bapak niat untuk pergi haji. Sudah pergi haji, selesai haji semua, baru dapat pahala haji. Dapat pahala haji. Satu orang di Jambi ini berniat untuk haji, berniat untuk haji dan sudah berusaha untuk naik haji, nabung untuk naik haji. Sebelum dia berangkat meninggal dunia dengan niatnya, dia belum haji lagi, tapi berniat haji, meninggal sebelum haji. Maka kata ulama, ini orang kan di hatinya ada niat haji, nanti di akhirat dibangkitkan dengan pahala haji. Dapat pahala yang sempurna sebelum beramal. Karena apa? Karena niat. Kemarin saya waktu belajar di South Afrika,
Kami mau pergi ke pengajian dari madrasah, pondok, mau pergi pengajian naik mobil. Ketika kami menunggu mobil, datang mobil, anak banyak mau pergi, saya tinggal. Mau masuk sudah penuh, mau masuk sudah penuh. Akhirnya dah kata Ustaz, kamu tinggal deh, tinggal di pondok. Nah, mereka pergi dengar pengajian. Guru saya yang dalam mobil itu baru gerak, itu dia bilang, kalau kita ini yang dalam mobil ini, kita baru dapat pahala sempurna nanti setelah pengajian. Setelah kita hadir, pulang, baru dapat pahala sempurna. Tapi itu Abdul Wahid yang tinggal tadi, dia dapat pahala sempurna sebelum hadir di dapatnya. Karena dia berniat untuk hadir, tapi tidak mampu hadir, maka dapat pahala sempurna. Allah Akbar. Jadi ada orang yang dapat pahala sempurna sebelum beramal, gara-gara apa? Niatnya. Maka penting sekali kita mentuluskan niatnya, insyaallah ya. Nah, kemudian hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinun nasiha, ad-dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab itu lebih umum, lebih kompleks ketimbang nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Indonesia apa artinya? Jangan kasih nasihat, ya. Nasihat dalam agama nasiha yang suhu, ya, yang suhu, nasihatan itu artinya ingin kebaikan, ingin kebaikan. Agama adalah ingin kebaikan. Bagi siapa ya Rasulullah? Bagi Allah, bagi Rasul, bagi kitabnya, bagi pimpin orang Islam, bagi orang Islam yang awam, yang umum. 5. Ad-dinu an-nasi, agama adalah nasihat. Apa nasihat? Ingin kebaikan. Dan ilmu nahu ad-dinu mubtada marfu', an-nasiyah khabar marfu'. Dan ilmu nahu nih, enggak ada yang ngerti sedikit. Biasanya khabar itu bukan ma'rifat. Ad-dinu nasihatun harusnya. Ad-dinu nasihatun, agama adalah nasihat, tidak pakai alif lam. Ad-dinu nasihatun. Tapi kalau di sini pakai alif lam, ad-dinu an-nasihatu. Mengapa pakai alif lam? Ketika khabar dibuat dalam bentuk ma'rifat, nyambung ya, maka yufidul ma'na al-hasri, itu mengandung makna ringkas, hanya saja. Artinya apa? Agama hanya nasihat. Kalau tidak ada ingin kebaikan, berarti bukan agama. Tidak ada agama kecuali ingin kebaikan. Gitu. Jadi ketika khabar tadi dibuat dalam bentuk ma'rifat, maka dia memberikan makna hasar, disempitkan lagi. Kayak tadi innama, juga innama itu kata ulama adalah lafaz hasar, hanya saja. Semua amal tergantung niatnya. Jadi apa ya? Hanya saja, innama ad-dinun nasiyah, agama hanyalah nasihat, hanyalah ingin kebaikan. Jadi an-nasiyah wa nasiyah dalam bahasa Arab ingin kebaikan. Kalau dalam bahasa urdunya khair khahi, ingin kebaikan kepada orang lain. Maka sahabat tanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Terima. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pimpin orang Islam, dan untuk orang umum, orang Islam yang awam, umum. 5. Nasihat untuk Allah. Maksudnya apa? Maksudnya untuk Allah ingin kebaikan. Ada juga yang mengatakan an-nasihat dalam bahasa Arab artinya adalah apa? Khalis, yang murni. Agama yang murni adalah untuk Allah. Apa maksudnya itu? Ibadah, beriman kepada Allah, mentaati Allah, sami'na wa ata'na kepada Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Itu nasihat untuk Allah. Untuk Rasul apa ya Rasulullah? Nasihat Rasul apa? Beriman kepada Rasul, kemudian menjalankan perintah sunnah-sunnah Rasul, meninggalkan semua dia larang,
mencintai sunnah-sunnahnya, memperjuangkan agamanya. Ini semua nasihat untuk Rasul. Untuk kita apa ya? Nasihat untuk kita beriman pada kitab, mengamalkan isi kitab, menjalankan sampai perintah kitab, meninggalkan sembarangan kitab, mencintai Alkitab, beradab dengan Alkitab, nah dengan Quran ya, beradab Quran, dan menyebarkan Al-Quran. Nasihat untuk pemimpin. Pertama, kita membela mereka, ya, dan kita mengajak mereka untuk pada kebaikan. Kita menasihati mereka ketika mereka salah dengan cara lembut. Apa yang mereka perintahkan kita taati, dan kita tidak meninggalkan mereka. Artinya apa? Kita mufaraqah, berpisah diri dari pemimpin. Dan kita bawa umat untuk sama-sama mentaati pemimpin. Itu nasihat untuk pemimpin. Apa itu nasihat untuk orang-orang umum? Mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, bantu mereka ya dalam urusan mereka, dan tutup aib-aib mereka. Ini nasihat untuk orang umum. Jadi kompleks agama nih. Agama ini adalah kompleks. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Jadi kalau ada sesuatu perkara yang tidak ingin kebaikan, pastikan itu bukan agama. Maka Nabi SAW orang ingin kebaikan untuk semua orang. Untuk musuhnya pun Nabi ingin kebaikan. Jadi ini apa? Ya kalau kita paham ini, kita akan berusaha untuk menghilangkan dendam-dendam di hati kita. Ingat, untuk orang musuhi kita, ingin membunuh kita pun kita ingin kebaikan untuk dia. Nah, kalau hati kita ini betul-betul tidak ingin kebaikan untuk dia, berarti kita bukan di jalan agama. Gitu Pak. Hati-hati kalau bermusuhan nih, hati-hati nan. Jangan sampai nak dendam kusumat. Sampai tulangku memutih, aku takkan maafkan dia. Oh, ini bahaya nih ya. Sampai habis tulangku nih, aku takkan maafkan dia. Innalillah, dendam kusumat. Ingin kebaikan, ingin kebaikan. Wah. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka penduduk surga dari perasaan dendam, iri dan dengki. Ikhwanan, mereka bersaudara di atas tipe-tipe, ada kasur-kasur surur mutaqabilin, saling berhadapan. Jadi yang adalah sifat ahli surga, tak ada dendam, tak ada benci, tak ada iri hati lagi. Maka kalau ingin melihat ahli surga di dunia ini, carilah orang yang di hati tidak ada dendam. Tidak ada iri hati, tidak ada sakit hati, semua dimaafkan. Ingin kebaikan untuk orang lain. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, dia lewat satu orang ingin jual unta. Siapa yang ingin jual unta pun seharga 300 dirham. 300 dirham. Maka kata Sayyidina Jabir, wahai Tuan, berapa kamu jual? 300. Bagaimana kalau saya beli tapi harganya 400? Ajib, ada Pak benar dapat seperti ini. Ibu-ibu ada benar nawar tapi nambah. Nawar tapi naik. Aku beli tapi harganya 400. Maka kata orang itu, aku itu dengan 300. Tapi kalau kau mau nambah 100, silakan kau. Kata aku, wahai Tuan, aku lihat unta kamu ini harganya 500. Bagaimana kalau aku beli 500? Naik lagi. Ini bukan dongeng Pak, kisah nyata. Bukan kisah buat-buat, kisah nyata dalam kitab tertulis. Dan insya Allah ya, sampai kiamat saya carinya. Payah mencarinya. Orang yang nawar tapi naik. 500, 600, 700, 800. Naik terus. Akhirnya dia beli unta tadi seharga 800 dirham. Dari berapa? 300 ke 800. Habis itu selesai dia pergi penjual tadi, maka khadim dia, kawan dia, pelayan dia, katakan, wahai Tuan, mengapa kau tawar naik?
Ya. Sebenarnya kalau engkau mengasih 300, dia sudah ridho. Kalau hanya kasih 300, dia sudah ridho. Tapi mengapa engkau nambah sehingga engkau beli seharga 800? Maka dia katakan, aku ingat Rasulullah SAW pernah berikan nasihat, wan nuski likulli muslim. Di antara nasihat Nabi itu ingin kebaikan untuk saudara muslim. Maka aku lihat unta dia ini memang harganya layak untuk dibeli lebih dari 300. Maka aku ingin kebaikan untuk dia, aku tambah untuk dia. Ini contoh wan nuski likulli muslim, ingin kebaikan. Ini enggak, kawan lah susah, anaknya sakit mau dioperasi, istri sakit mau dioperasi, tak ada apa, motor mau jual, Pak jual, belilah motor saya Pak, saya ada duit lagi nih, belilah motor saya Pak, berapa? 3 juta be. Nah, 2 juta aku kasih kan. Lah susah kawan kita Pak, masih tawar lagi, cekik lagi masih. Ya, masih dicekik lagi. Dari mana sifat nusilikul muslimin, an-nasihat? Ada nasihatnya, tak ada yang kebaikan. Kalau bisa kasih 2 juta, dah motor nanti dong. Motor ambil, kamu butuhkan sekarang. Ya, kalau zaman sekarang ini yang pintar nawar itu pintar namanya, orang cerdas, hebat nawar. Wah, semakin hebat nawar, semakin hebat. Enggak, tambah bodoh juga. Ya, kalau penjualnya orang Islam juga, saudara kita juga, maka nggak masalah. Ya, ini sini Najabir contohnya, Najabir dari 300 sampai ke 800. Abdurrahman seorang tabi'in jualan kain. Dia bilang sama penjaga toko dia tuh, pelayan dia, saya mau pergi dulu sebentar. Ini kain ini harganya 300. Ini harganya 200, ini harganya 100. Kamu jual yang 300, ini harga 300. Kamu jual yang 100, harga 100. Jangan dibalik. Dia pergi. Maka datang pembeli. Berapa nih tuan dari kampung? Oh, ini harga 300. Barang yang harganya 100 dia bilang 300. Pembeli ini suka, dia beli. Dia beli. Deal. Dia suka dengan barang ini, dia beli. Datanglah pulang Abdurrahman. Tanya, "Bro, ini ada yang beli nih barang yang harga 100, barang murahan dibeli dengan harga 300. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku lah bilang sama kau, jangan jual barang 100 dan 300. Tapi ngapa kau jual begitu? Ya dia mau. Kalau gitu Pak, cerdas, hebat kau. Ya, kalau ada penjual kita atau orang toko kita yang bisa menjual harga barang murah jadi mahal, wah, cerdas kan? Tadi ada orang bilang enggak. Cari lagi dia. Cari lagi sampai ketemu. Maka dia cari sampai ketemu. Wahai tuan, 3 pilihan. Pertama, kau balikkan barangnya tadi, kain tadi, aku kasih kain seharga 300. Ya, itu kain yang kau beli itu harga 100, harganya 100, engkau bayar dengan 300. Maka pilihan pertama, balikkan kain tadi, aku kasih kain seharga 300. Kain yang kedua, kalau enggak mau, aku kembalikan uang 200. Kamu ambil kain itu, ini uang 200, balik untuk kamu. Kedua. Yang ketiga, batal jual beli. Aku ambil kain, kamu ambil 300. Masya Allah. Apa? 3 pilihan. Mengapa aku sudah senang? Aku ridho dengan kain seperti ini. Enggak, karena ada hadis Nabi nyuruh kita wan nushi likulli muslim, ingin kebaikan untuk semua muslim. Aku enggak mau orang muslim dirugikan gara-gara aku. Subhanallah. Ini akhlaknya Islam. Semoga Allah kasih kita akhlak seperti itu insyaallah. Kemudian hadis yang ketiga, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadis ini Tirmizi. Yang tadi hadis Muslim. Ad-dinu an-nasiyah Imam Muslim. Yang ketiga, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Mukh artinya otak. Doa adalah otaknya ibadah.
Apa maksudnya? Intinya ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Sebab pertama, ulama menulis tafsirnya adalah intinya ibadah wasirru quwwatiha, dan rahasia kekuatan ibadah. Arti mukhtu rahasia kekuatan ibadah. Jadi ibadah kita ini, sholat kita, puasa kita, haji kita, jihad kita, ini semua adalah jasad. Apa kekuatannya? Doa. Kekuatan dengan doa. Maka Nabi SAW ajarkan kita nih doa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Semua kegiatan manusia ada doanya. Bangun tidur apa doanya, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana. Kemudian habis tidur apa kita buat? Pergi ke WC enggak? Untuk buang hajat, untuk berwudu, untuk mandi dan sebagainya, bersih-bersih. Doa dari tempat tidur menuju WC ada lagi doanya. Habis lepas masuk WC, ada doanya. Ada lagi doanya. Berjalan ke WC ada doanya. Pas masuk WC, mau masuk WC ada doanya. Nanti keluar dari WC ada doanya. Ketika istinja, ketika kita cebok ada doa, tapi tidak dilapaskan, hanya di hati, hanya dalam hati. Keluar dari WC ada doanya. Apa lepas itu? Ganti baju. Lepas pakaian ada doanya. Pakai baju lagi ada doanya. Habis itu lihat cermin ada doanya. Habis itu mau sholat ada doanya. Dalam sholat semua doa. As-sholat dia doa. Bahkan itu sholat adalah doa semua isinya. Sholat adalah doa menurut bahasa. Habis sholat doa lagi. Nanti apa? Pergi ke masjid. Tadi kan tahajud. Pergi ke masjid. Doa keluar rumah ada doanya. Ada doa keluar rumah. Naik kendaraan ada doa naik kendaraan. Masuk masjid ada doa masuk masjid. Keluar masjid ada doa keluar masjid. Ke pasar ada doa masuk pasar. Setiap kegiatan kita ya ada doanya. Maka kata Nabi, doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Sebagaimana kalau punya jasad nih, ini berharga kapan berharga? Ketika ada otaknya. Ketika manusia lengkap, tangan dua, kaki dua, mata, telinga, mulut, semua lengkap, tidak ada otak. Otaknya nggak ada. Ini jasad apa nilainya, Pak? Tak ada nilai, ya, tak ada nilainya. Orang sama seperti lihat, ya, tak nilai. Tapi ini semua jasad ini bernilai karena apa? Otaknya. Maka kata Nabi, kita doa. Ibadah kamu itu bernilai ketika ada doanya. Ketika kosong dari doa, tak ada doa, maka nggak ada kekuatan, nggak ada nilainya. Maka Pak ya, ada orang yang haji, betul. Haji adalah ibadah badan, ibadah tubuh. Ya, Pak haji ini bukan ibadah lafaz. Bapak tawaf 7 kali diam, sah. Sah. Ya, yang penting gerak, yang penting tawaf. Tapi nggak ada ngomong, tak ada zikir, tak ada doa, tak ada apa-apa, diam, nanti jalan. Sa'i, Safa Marwah 7 kali, awak jalan 7 kali, tak ada ngomong apa-apa, sah nggak? Sah. Tetapi tidak mulia, nilai daripada hajinya kurang. Daripada hajinya kurang. Bahkan dalam jihad pun, Nabi SAW suruh untuk kita berzikir dan berdoa. Allahumma hazimal ahzab wa munzil kitab, hazimal ahzab ihzimhum alaihim, ihzimhum wasurna alaihim. Allahumma mujriyas sahab wa munzil kitab wa hazimal ahzab ihzimhum wasurna alaihim. Doa perang. Jadi ketika jihad pun ada doanya, ada zikirnya. Sehingga apa? Sehingga kekuatan amal tadi terdapat dalam doanya. Bahkan Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna ibadati, orang yang sombong daripada berdoa kepadaku, enggak mau berdoa, maka akan masuk jahannam dakhirin, akan masuk neraka jahanam dakhirin, kekal.
Di dalam Quran, ya. Jadi orang yang enggan berdoa, masya Allah. La tas'alanna bani Adam was'alillah alladhi babu la yughlaqu. Jangan kamu minta kepada manusia anak Adam ini, mintalah kepada Allah yang pintunya enggak pernah tertutup. Ya. Bani Adam yaghdabu hina sa'altahu wallahu yaghdabu hina taraka su'alahu. Manusia itu marah kalau kamu minta kepada dia, tapi Allah itu marah kalau kamu tak minta dengan dia. Manusia marah kalau kita minta sama dia, tapi Allah marah kalau kita nggak minta sama dia. Ya, doa mukhul ibadah, banyak-banyak doa apa? Sering-sering doa. Kata ulama, untuk latihannya itu belajar doa infiradi setiap hari 3 menit, tambah 5 menit, tambah 10 menit. Sering angkat tangan, sering angkat tangan. Latihan, ya. Sehingga Bapak menjadi apa? Menjadi sahibud doa. Apa disebut doa itu? Orang yang menyelesaikan masalahnya dengan doa. Ada orang-orangnya zahirnya nggak nampak kaya, nggak ada harta dia, tapi semua masalah selesai. Itu angkat tangan, Allah, 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 Allah kabulkan hajat dia. Jadi orang seperti ini yang senang berhasil, yang sahibud doa. Dan semua sahabat Nabi itu adalah sahibud doa, atau orang yang pandai berdoa, pandai berdoa. Latihan harus dipaksa diri kita di doa. Walaupun tak ada bahan lagi, apalagi masa ulangi lagi, ulangi lagi doa itu. Selama-lama kamu berdoa sama Allah tuh. Kadang-kadang kita doakan baru sedikit menit, tak tahu lagi apa yang mau diminta, tak tahu lagi apa yang mau diminta, kan belum latihan, Kalau masa-masa itu berdoa sampai setengah jam, Pak. Allah Akbar, setengah jam, Allah, nangis ya. Ya, jadi orang yang sahibul doa, orang yang menyelesaikan masalahnya dengan doa. Ya, ada pertanyaan di sini, Pak. 3 hadis ya, hadis tentang niat, hadis agama adalah nasihat, dan yang ketiga hadis doa adalah mukhul ibadah, otaknya atau intisari daripada ibadah. Jadi, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hadis yang pertama, innama a'malu binniyat. Yang mau saya tanyakan, bedanya mandi wajib dengan mandi biasa itu niat. Bagaimana kalau mandi biasanya diniatkan mandi wajib, jatuh mandi wajib ya? Satu. Yang kedua, tadi dinyatakan al-qatilu wal maqtulu finnar, kiro-kiro kan? Ada tak al-qatilu wal maqtulu fil jannah? Bagus. Oke. Niat antara mandi wajib dengan mandi biasa. Ya. Mandi wajib ini kan kita junub berhadas besar, maka wajib diniatkan, Sedangkan mandi biasa-biasa ini ya enggak ada hukum yang tertuju pada dia. Maka bagaimana kalau kita terbalik, mandi wajib tak diniatkan, maka tidak sah. Atau mandi biasa tapi niat mandi wajib, namanya lagu, niatnya sia-sia. Mandinya mandilah, ya bersih dia, tapi niatnya sia-sia itu. Terlalu pahala, terlalu apa ya? Oke. Tapi bisa jadi dosa ketika ibu haid belum bersih dari haid, mandi biasa boleh, tapi mandi diniatkan mandi bersih dari haid, mandi wajib haram. Karena belum terangkat lagi hadas besarnya, dia sudah niatkan, haram jadinya. Karena main-main dengan niatnya, ya. Bisa jadi lagu, sia-sia, bisa jadi haram. Ketika ibu haid, dia hanya mandi biasa, itu boleh mandi biasa. Tapi mandi dengan niat angkat hadas besar, haram. Karena haidnya belum putus lagi, Oke. Jadi masalah niat nanti dalam bab fikih dan usul fikih ada percetannya, ada bab niat. Terus masalah, ada nggak kira-kira al-qatil wal maqtul fil jannah, yang membunuh dan yang terbunuh dalam surga, ada nggak? Tadi kan yang membunuh, yang dibunuh di neraka, itu contohnya.
Kedua-duanya memang ingin saling membunuh. Sekarang ada nggak contoh yang membunuh dan yang dibunuh di surga? Ada hadisnya. Yang membunuh dan yang dibunuh di surga ada hadisnya. Bagaimana Ustaz? Orang kafir, orang Islam berjihad. Orang Islam ini jihad, dia membunuh orang kafir. Orang kafir berjihad, ya. Orang kafir perang lawan Islam. Orang kafir ini membunuh orang Islam. Sehingga apa namanya Islam ini syahid. Ya? Orang Islam ini orang yang syahid. Orang syahid di mana? Surga janjinya. Kemudian setelah membunuh orang Islam ini, dia masuk Islam. Ya, dapat hidayah, mati dalam Islam, akhirnya masuk surga. Maka kata Nabi tersenyum dengan orang. Nabi ketika sebut hadis ini, Nabi tersenyum. Bagaimana ya Rasulullah? Ini orang Islam mati syahid, dibunuh orang kafir. Habis itu orang kafir nih masuk Islam dan masuk surga juga. Nah, di surga ketemu. Nah, Allah angkat kebencian hati mereka. Tak ada lagi dendam, tidak lagi. Yang membunuh dan dibunuh sama-sama di surga. Nah, ini dibentuknya. Ya. Lagi Pak? Sekali kalau kita lihat itu ada harga yang seperti itu zaman sekarang, tapi saya nanti minta tolong menyikapinya. Jadi kalau kita mau jual, soalnya kekurangan kita mau bilang, soalnya kekurangan mobil kita yang misalkan mereka. Kalau kita mau beli, harganya berlipat-lipat kan. Nah, ini nanti kalau kita seorang pembeli atau saya sebagai penjual. Ya, itu terjadi ya. Kalau jadi penjual, kita digerogoti sama pembeli. Kalau kita sebagai pembeli, masya Allah, ditekan oleh penjual. Bagaimana Ustaz? Itu perasaan gitu ya kan? Semua sering merasakan. Kata Nabi SAW, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ta'a, samhan idza qada, samhan idza qada. Ada 4. Semoga Allah merahmati, menyayangi seorang hamba yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, mudah ketika nagih hutang, dan mudah ketika bayar hutang. Ini dapat langsung dari Nabi, semoga Allah merahmati orang itu. Jadi kalau kita sebagai pembeli, mudahlah dalam membeli. Janganlah pelit-pelitnya nawar tuh, ketatnya nawarnya. Ingat, sekali nawar oke lah, salah. Ini enggak berkali-kali, hampir ke dasarnya tawar. Berarti tidak ini tak susah dalam membeli, berat dia susah dalam membeli. Kata Nabi, semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam membeli dan mudah dalam menjual. Bagi kita sebagai penjual, mudahkan. Ya, selama itu tidak rugi kita, dah. Jangan 1.000 rupiah pun nak beyuyonian. Ya, mudahkan. Apa kita mungkin untung sedikit di dunia nih, tapi dapat apa? Untung besar di akhirat. Rahmat Allah atas diri kita. Mudah ketika dia lagi hutang. Ini lama masuk nih bulan tanggal sekian nih, hutang. Oh, maaf enggak ada. Oh, enggak ada ya? Oh, enggak apa. Bulan apa lagi? Mudah nih ya. Masya Allah. Kenapa? Karena orang ini tahu, kata Nabi, barang siapa yang nagih hutang, kemudian orang yang ditagih tadi, yang berhutang tadi nggak dapat bayar, dia kita kasih tempo, dikasih waktu lagi ya, maka dia dikasih pahala bersedekah sebanyak utang yang dia berikan setiap harinya. Kalau saya mau tanya si pras sejuta, belum bisa bayar dia, saya kasih pras, kasih waktu sebulan lagi kasih waktu untuk bayar. Maka saya seperti bersedekah setiap hari sejuta, setiap hari pahala bersedekah sejuta. Tak ada duit Pak, tapi dapat berapa pahala. Nah, dia. Kalau kita tahu fadilahnya, mudah hidupnya. Dan mudah ketika bayar hutang. Ingat, ketika sudah jatuh temponya, dahulukan hutang Pak. Yang lain-lain tunggu dulu. Ya, hutang nomor 1 dulu. Walaupun kita nggak makan, siap lapar, nggak apa-apa, bayar hutang. Ini nggak orang nggak ngasih sedikit ya. Mudahnya jangan saya tidak bayar hutang. Maka kata Nabi, semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam bayar hutang.
Ibunda Aisyah, dia amalan dia suka berutang. Berarti dia nggak butuh, dia nggak perlu, tapi berutang. Maka Khadim ditanya, wahai ibunda Aisyah, mengapa kau berutang? Kau nggak butuh. Maka dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, satu hadis, barang siapa yang ketika dia berhutang, dia niat untuk membayarnya sungguh-sungguh, maka semenjak hari itu Allah kirimkan malaikat untuk membantu dia bayar hutang dia. Maka aku ingin ditemani oleh malaikat. Jadi kalau tahu fadilahnya mudah hidup di mana. Semoga Allah kasih rahmat. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.